Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agi Jog. Nah, hari ini saya akan membahas sebuah Avanza atau Avanza ya, nggak tahu juga nih. Nah, kebetulan ini adalah customer kita yang ada di Serpong, dari Jakarta Timur jauh-jauh untuk pasang jok di Agi Jog. Tapi memang worth it banget karena modelnya juga keren, walaupun bahannya menggunakan sintetik bukan microfiber, tapi secara tampilan itu sebenarnya kalau bisa dibilang bahan jok itu adalah salah satu media untuk kenyamanan, untuk prestis segala macam. Tapi kembali lagi ke seat makernya. Jadi kalian makan sama-sama telur nih, sama-sama telur, tapi yang satu masak beli telurnya di restoran, yang satu di warung, ya tetap rasanya beda ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi seat maker juga tergantung penjahitnya. Kalau memang dari penjahitnya sudah berpengalaman, lalu sudah bisa menghasilkan karya-karya terbaik di industri jok ya itu harusnya menjadi salah satu pertimbangan kalian ya. Nah, hari ini saya akan membahas bagaimana memodifikasi sebuah Toyota Avanza, Grand New Avanza, supaya lebih kelihatan cakep, kekinian, dan juga konsepnya lebih ke upgrade ya. Jadi dari Grand Avanza di-upgrade lagi, sehingga bisa lebih terlihat baru lagi, karena Avanza ini akan dilakukan upgrade juga untuk menjadi Veloz selain interiornya. Tapi sebelum itu saya akan membahas tentang interior mobilnya dulu ya. Yuk, jadi Avanza ini kan bisa lihat before, process, dan after.
aslinya kain warnanya coklat, dan coklat itu kalau kotor itu kelihatan banget, dan pokoknya nggak banget lah kalau warna coklat itu ya. Karena kalau misal dari segi estetika kayaknya kalau kulit sih oke, tapi kalau itu bahannya kain itu pasti ngeplek banget kalau kotor, apalagi punya keluarga, punya anak kecil, punya hewan yang dimana kalian pakai mobil ini harian, otomatis kalian pakai Avanza harian dong, bener nggak? Nah, mobil yang dipakai harian itu harus interiornya harus lebih praktis, harus lebih mudah dibersihkan, setuju nggak? Karena kalau misal mobil yang sudah dipakai sehari-hari itu pasti kilometernya juga lebih tinggi, kita semakin lama dalam mobil, harusnya kita bikin mobil jadi lebih nyaman. Nah, yang menarik di Avanza ini sebenarnya kalau jok originalnya itu kan termasuk rata ya, tidak semi bakat. Nah, kalau misal jok Avanza ini dibikin semi bakat, itu rasanya jadi bukan Avanza. Saya cobain. Tuh. Berasanya itu kayak Innova, tapi bukan Innova lama ya. Kalau Innova lama semi bakatnya menurut saya kurang kerasa, tapi seperti Yaris. Bener. Ini feel duduk yang saya rasain seperti Yaris TRD Sportivo gitu. Nah, kan lumayan ya, maksudnya kalian punya Avanza, kalian pasang jok tapi jadi lebih meluk punggung dan jadi lebih empuk. Nah, apalagi kombinasi di sana ini menurut saya futuristik ya dan cakep, karena kalian bisa lihat di sini itu ada serat karbon, lalu di sini serat kulit, lalu di sini stitching warna coklat tua. Jadi kalau dilihat seolah-olah itu masih dideketin, wah coklat tua cakep juga gitu katanya. Terus juga di sini ada double stitching warna coklat tua. Di sini juga ada kombinasi benang-benang warna coklat tua karbon, sehingga di dalam itu kerasanya lebih sporty juga. Lalu di bagian door trim juga ini kita lapis dengan menggunakan bahan sintetik. Lalu di sini ada karbonnya dan double stitching warna coklat tua. Nah, lalu di bagian console headnya itu juga kita red trim ya. Jadi di sininya juga ada karbon, lalu di sini serat kulit, dan ini empuk ya. Nih, jadi kita nyandar di sini tuh empuk. Nah, selain itu, kalau misal kalian punya Avanza, itu Avanza gitu ya. Bukan Avanza, ya Avanza. Itu kan pakai set. Apa lo ketawa lo? Nah, jadi setirnya itu memang masih karet. Nah, dimana misal pun Toyota membuat setir mobil itu, kalau kalian punya Innova, even sudah kulit, itu biasanya kulitnya tuh cepat grepes. Entah Innova, entah Fortuner, bahkan Avanza. Ini malah Avanza ini bisa dibilang kulitnya itu awet, karena nggak ada kulitnya, dia setirnya karet, tapi memang secara penampilan dan secara kenyamanan itu nggak dapat. Karena kalau dari penampilan aslinya karet doang, kalau sudah setahun dia mengkilap, kalau sudah beberapa tahun dia gumpil-gumpil. Kalau kata Om Ridwan katanya tuh supirnya suka ngemil setir ya katanya ya. Jadi setirnya dicemilin sama supirnya. Nah, maka dari itu sebenarnya kalau misal kalian punya Avanza, lalu kalian pengen lebih nyaman, itu nggak harus kalian ganti setir. Karena kalau misal kalian ganti setir itu mungkin buat kalian over budget, kalian bisa tambahin setir kulit seperti ini. Karena kalau misal kalian ganti kulit seperti ini, itu yang pertama kulitnya kami bisa ngomong ini kulitnya lebih awet. Lalu kalian bisa pilih tekstur kulitnya, itu bisa pilih setir yang seratnya kulit, kalian bisa pilih yang seratnya napa. Lalu juga untuk setir seperti ini itu kita bisa bikin juga seperti original, jadi kayak ada potongan di sini, lalu stitchingnya ini juga kalian bisa pilih itu mau model BMW, mau model apa, model original seperti ini pun bisa. Dan maksudnya feel-nya jadi lebih setingkat di atasnya Avanza. Bahkan kalau misal bisa dibilang ya, setir ini karena kalian bisa pilih motifnya sendiri, sama Toyota Rush pun setirnya lebih nyaman setir kulit yang Avanza seperti ini dengan kalian red trim sendiri. Karena kalau misal kalian punya Toyota Avanza dan kalian pengen tuker Rush, saya garansi sih setirnya lebih kasar. Tapi kalau misal kayak setir Expander lalu XL7 itu dia seratnya napa, jadi lebih lembut dan lebih halus ketika dipegang. Nah, lalu di sini juga kalian bisa tambahin lalu ketika kalian punya Toyota Avanza gitu, maksudnya kalian mobil yang dipakai harian, itu juga kalian bisa tambahin ornamen-ornamen semisal ini kan warnanya hitam sama coklat. Nah, hitam sama coklat tuh sebenarnya warnanya cukup elegan ya, maksudnya kalau untuk
dashboard ini cukup oke sih menurut saya. Nah, tapi kalian kalau pengen bikin full black, kalian bisa repaint. Lalu kalau misal kalian bosan dengan interiornya, kalian bisa wood panel di bagian sini. Lalu head unitnya kalian bisa ganti dengan Android. Lalu untuk di sini mungkin kalian juga bisa ganti. Nah, lalu untuk bagian dashboard, jika kalian bosan dengan interiornya, kalian bisa retrim di bagian atas. Karena kalau di bagian atas kemungkinan nggak bakalan ganggu di bagian lacinya. Jadi dengan atas ini kalian ada stitchingnya, itu berasa lebih mantap. Lalu di bagian atas ini itu kalau kalian pengen jadi pengen lebih kelihatan elegan lagi, itu kalian bisa full black. Di sini kalian bisa full black dengan menggunakan kulit atau bahan bludru. Di sini kalian bisa menggunakan kulit atau cat. Agak panas ya, kita dingin dulu. Lalu di bagian pintu itu hal yang menurut saya kurang sreg adalah di bagian sininya. Jadi kalau misalnya Avanza itu di sini kan memang warnanya hitam doang. Nah, itu sebenarnya wajib banget kalau kalian di sini kalian bikin kayak wood panel atau serat karbon atau kalian warnai coklat itu supaya aksennya itu sesuai dengan interiornya. Sedangkan kalau di bagian pintu ini kan dia cuma hitam doang. Nah, kalau itu kita langsung cek ke bagian belakangnya. Jadi kalau misal kalian punya Avanza gitu ya, lalu kalian pasang jok, kalian tuh kayak bisa request di AG Jok seperti ini. Jadi kalau misal kan sebenarnya kantong-kantong seperti ini tuh dipakai waktu Mitsubishi Expander ya. Jadi kalau pertama kali itu Expander bikin kantong di atas gini, nah itu semenjak itu kita banyak dapat request untuk pembikinan kantong di atas seperti ini. Jadi kalau di atas, di bawah original kan seperti ini, itu kalau misal dikasih kantong seperti ini, itu bakalan bisa lebih menyimpan banyak kan. Apalagi anak-anak sekarang sukanya gadget, lalu orang tua kita juga sudah mulai penggemar gadget, itu kalian bisa nyelipin gadget-gadget atau tablet di sini, gadget di sini, sambil kalian cas gitu. Nah, di bagian Avanza juga itu memang di bagian Avanza ini sebenarnya bisa dibikin captain seat juga. Jadi kalau kalian pengen bikin Avanza jadi captain seat bisa, karena konstruksi railnya itu kayak 60-40 punya Innova. Jadi kalau misal ada beberapa mobil yang nggak bisa bikin captain seat, kayak Expander, R3 itu memang konstruksinya railnya itu bukan kayak konstruksi 60-40. Kalau Avanza ini joknya ini konstruksinya seperti 50-50, tapi kaki-kakinya itu seperti 60-40. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin captain seat dan kalian masih sayang dengan Avanzanya, is oke, kalian bisa bikin captain seat. Lalu di Avanza ini itu kelebihannya juga ada headrest 2. Nah, ini headrest 2 ini kalian bisa setelah di retrim itu jadi kayak lebih kelihatan maco ya. Apalagi kalau misal di retrim menggunakan seperti ini, motif-motif seperti ini. Jadi kayak kembang-kembang seperti ini, ada motif karbonnya. Jadi penumpang di belakang pun ngerasa lebih nyaman. Nah, di bagian belakang pun ini juga di bagian retrim kita retrim juga ya, menggunakan ini sintetik, dan juga ada stitching warna coklat tua dan karbon. Nah, sebenarnya saya akan membahas juga di Avanza ini bagaimana cara untuk mengupgrade Avanza ini secara velg. Lalu hal yang unik, jika kalian punya Grand Avanza juga, itu kalian bisa modifikasi antena radionya. Jadi kalau aslinya tuh di situ ya. Nah, nanti kita ngobrol deh sama ownernya, kita mau tanya-tanya langsung tentang modifikasi dilakukan di Avanza ini karena unik. Yuk kita langsung tanya sama Pak Hendra. Nah, ini kita udah sama customer terbaik kita, Pak Hendra. Ngobrol-ngobrol tentang tadi kan interior sudah saya jelasin, sudah saya review dan saya kasih tips juga. Lalu ini tips buat kalian yang mau ganti velg Avanza, itu mungkin ini bisa kayak jadi pedoman, bisa jadi wawasan juga buat kalian ya. Nah, ini velgnya udah diganti ya Pak ya? Udah saya ganti. Nah, kalau velg Avanza ini kan kalau aslinya 15 ya? Ring 14 untuk tipe E dan G. Oh, 14 ya? Kalau velg aslinya dia ring 15. Ring 15. Ya. Nah, sebenarnya kalau diambil seperti ini itu apakah mengganggu cara beloknya atau mungkin kenyamanannya nggak sih Pak? Maksudnya efeknya apa nih? Kalau selain lebih keren ya? Oke. Yang pertama mungkin keren ya. Yang kedua kalau dari sisi negatifnya bantingan agak sedikit keras. Bantingan agak sedikit keras. Tapi sebenarnya itu bukan negatif juga sih Pak? Bukan ya. Karena kalau misal keras itu justru kadang lebih stabil. Lebih stabil. Betul. Pengereman juga
lebih gigit ke jalan. Lebih gigit. Nah, betul. Waktu pengalaman kemarin pulang ke Jawa ya, menggunakan pelek dan pelek 17 dan ban yang dengan profil yang ada ini. Iya. Larinya lebih napak gitu lebih ya. Napak lebih ya. napak. Benar. Ya. Nah, jadi bahkan kalau sampai susul-susulan sama Innova ini. Mantap ya. Kuat 160 dia. Serius, Iya, Pak? serius. Mantap. Nah, jadi tips dari Pak Hendra ini supaya bisa upgrade velg itu harusnya upgrade velg yang kayak mungkin 2 atau 3 inch lebih besar ya. Iya. Itu sebenarnya patokannya apa nih, Pak? Apakah ada ukuran tertentu supaya mobil ini nggak gacrot atau gimana? Kalau berdasarkan dari jadi gimana, Pak? Mungkin ada tips-tips untuk mengupgrade velg nih. Kalau berdasarkan dari original pabriknya memang standarnya kan ring 14 untuk velos ring 15. Toleransinya itu sebetulnya naik ring 2 inci ya sebetulnya. Iya, berarti 17 lah. Idealnya 16, tapi kalau velos ke 17. Tapi karena memang basic velos dan Avanza itu sama ya? Dalam satu basic yang sama. Iya. Sehingga ring 17 pun masuk. Oh, ring 17 pun masuk. Ini dengan profil ban 205/45. 205/45 lebih bagus lagi kalau pengen nyari nyamannya itu 205/50. Iya, kalau jadi agak tebelan dikit. Jadi agak sedikit main Oke. Kalau 215/50 dia kalau pas nikung itu mentok fender. Oh, karena dia terlalu lebar ya. Terlalu lebar, betul. Oke. Siap. Jadi harusnya kalau naik 2 inch ya itu bannya di 205 maksimal ya. Maksimal lebarnya 205 maksimal. Tingginya bisa maksimal 50. Kalau 55 terlalu mentok itu. Mentok juga ya. Mentok juga ya. Oke. Nah, terus kita mau bahas. Jadi kalau misal kalian punya Avanza, Grand Avanza ya antenanya masih ada di situ. Nah, ini Avanza ini itu antena radionya sudah diganti seperti original Avanza 2021 ya. 2019 up ya, Pak. Iya, nah, betul. Itu kira-kira caranya gimana? Lalu budgetnya berapa tuh? Kalau untuk pengerjaannya memang waktu pemasangan Sakvin ini saya pas lagi klaim mobil asuransi. Jadi memanfaatkan klaim untuk kemudian kan di samping kanan bagian setir itu ada tempat ini ya, antena ya. Iya. Sehingga saya tutup sekaligus dicat. Lalu saya pesan antena originalnya, kemudian terpasang sirip view yang ada di atap mobil. Nah, itu budgetnya berapa, Pak? Itu 900-an. 900 ya. Tapi ya. Tampilannya udah itu udah termasuk Sakvinnya juga. Dia rangkaiannya atau rangkaian aja, Pak? Sakvin dengan adanya rangkaian kabel antena sampai dengan ke audio dia. Oh, berarti komplit ya? Komplit. Itu sekitar 900-an itu. Oke. Nah, terus dengar juga udah pesan part untuk upgrade jadi Veloz ya, Pak? Betul. Nah, Veloznya itu Veloz 2019 up atau Veloz yang tahun sama, Pak? 2021. Oh, berarti yang 2021? Yang terbaru, iya. Oh, 2021. Terbaru, ya. Nah, sekarang mau nanya nih, Pak. Kira-kira apa sih yang perlu diganti ketika mau ganti Veloz sih, Pak? Oh, gitu. Misal mungkin kalau Innova nih yang lama kayak itu dia ganti fender, ya. ganti kap mesin kayak gitu. Setahu saya kalau untuk basic 2016 ini belum diganti ya, tapi udah belanja barangnya. Iya, penggantian partnya itu headlamp, full bumper untuk bagian depannya. Iya. Kemudian paling nanti bagian sampingnya spion. Sakvin saya sudah ganti. Kemudian nanti bagian belakangnya itu bumper full. Ya. Dan di samping kiri dan kanan ditambah side skirt ya. Nah, itu budgetnya berapa? Lalu jenis barangnya ada apa aja nih, Pak? Mungkin kalau ada second atau baru itu kira-kira berapa tuh? Itu sekitar 6,5 juta lah kalau saya ngelihat di marketplace dan di channel-channel YouTube lain. Paket upgrade Avanza 2016 ke 2020 dan 2021 itu sekitar 6,5 juta. 6,5 juta. Kalau baru, Pak? Kalau baru itu
di atas 10 kayaknya ya. Oh, di atas 10 ya. Tapi dapat Avanza 2021. 2021. Which is kalau Avanza Veloz 2021 tuh sekarang berapa tuh, Pak? Itu sekitar 250-an ya. 250-an. Nah, makanya menghemat sebetulnya. Menghemat, sangat menghemat. Kalau ini kan mungkin masih 150-an kali ya, Pak ya, pasarannya ya. Untuk pasarannya ini 100-110. Wah, berarti hemat 150 juta ya? Iya, enggak untuk ini untuk basic harga dasarnya. Nah, ini untuk Avanza 2016 itu antara 100 sampai 110, 120 lah 120 itu. ya. Itu. Artinya kalau kita upgrade sekitar 10 juta, katakanlah 130 juta, harga barunya 250 juta, gitu ya? Masih menghemat sekian puluh juta. Wah, tanpa harus mengganti unit mobilnya yang baru. Jadi seperti itu. Apalagi mesinnya mungkin juga sama kali mesinnya ya, Pak, sama. Mesinnya sama. Nah, jadi gitu. Jadi kalau kalian punya Avanza, Grand Avanza lah terutama, ini hal yang bisa kalian modifikasi di Toyota Avanza kalian. Oke, thank you Bosku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you, Pak. Sama-sama.